Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kemendikbudristek ya. Jadi ini gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Dan di sini saya mau ada acara seminar. Jadi diundang oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional. Nah, akan berbicara tentang pendidikan di Indonesia dalam rangka ulang tahun keempat mereka. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Ya, kebetulan bertempatnya di sini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Nah, dia ini buku karya ibu-ibu loh, hebat banget ibu-ibu komite sekolah ya, diinikan oleh Ibu Lia itu ya, yang mengkoordinir ya. Betul. Tapi ini betul-betul diinisiasi oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional. Dan ini gambarnya keren ya. Nanti akan menghiasin dinding ibu yang di pastilah akan muncul di studio kita nih ya. Keren ya gambarnya. Dan mirip nggak kira-kira? Oke, terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan hadir di sini. Saya langsung jawab aja ya. Pertama adalah perubahan itu jelas terjadi setelah pandemi. Tapi ada hal positif. Pertama, para guru yang waktu itu mungkin enggan belajar tentang teknologi informasi, itu pada saat pandemi didorong, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya mereka belajar. Itu mulailah mengenal kemudian Zoom, bagaimana buat PPT, hal yang mungkin dulu banyak guru enggan belajar itu. Ya, jadi bukan nggak ada, tapi enggan. Apalagi kalau usia sudah kepala 5 gitu. Tapi ini kemudian mendorong semua pihak tua, muda gitu ya untuk bergerak akhirnya melek teknologi. Itu hal positif. Tapi ada hal yang sebenarnya kemudian kepada anak-anak nih. Anak-anak masuk pada masa di mana mereka itu punya hak untuk bermain, bersosialisasi, tiba-tiba mereka harus di rumah aja. Nah, ini memberi dampak secara psikologi terhadap tumbuh kembang anak. Yang terjadi kemudian anak-anak akhirnya di rumah, orang tua yang akhirnya hitungan tahun kemudian sudah mulai masuk, awalnya separuh, ada WFH, ada WFO, lama-lama semua masuk. Pada kondisi seperti itu, anak-anak memang belajar tanpa pendampingan akhirnya. Nah, anak-anak yang terlalu lama menggenggam gadget, yang awalnya juga tidak difasilitasi, tapi kemudian difasilitasi, apalagi SD, itu kemudian menimbulkan, karena tidak adanya pendampingan, tidak adanya edukasi, menimbulkan banyak anak kecanduan. Jadi sebagai informasi dari hasil pengawasan ketika saya sebagai komisioner KPAI, saya itu melakukan pengawasan terhadap itu, mulai dari PJJ, PTM gitu sampai kantin mulai dibuka. Keterkejutan saya adalah meningkatnya anak-anak yang dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget. Jadi Bapak Ibu, itu sekarang yang sedang dihadapi oleh kita sebenarnya dampak dari pandemi yang cukup panjang. Sementara seluruh pembelajaran waktu itu dialihkan ke daring, itu mengakibatkan kita semua memberi fasilitas kan, wifi-nya iya, terus gadgetnya iya, tapi kemudian lama-lama kita nggak punya waktu untuk memberikan pendampingan. Yang terjadi anak-anak kita, satu memang kecanduan game online, yang kedua adalah kecanduan pornografi. Ini yang kita hadapi dan angkanya cukup tinggi. Jadi dulu rumah sakit jiwa, jadi saya datang ke 2 rumah sakit jiwa di Jakarta dan di Jawa Barat. Mereka dulu tidak pernah punya bangsal anak, tapi sekarang mereka punya bangsal anak, bahkan mencapai 200 bangsal, karena kondisinya banyak anak yang tidak hanya bisa dirawat jalan, tapi harus dirawat inap. Kondisi itu sudah sangat parah, di mana anak ini berubah pola tidur, yang biasanya tidur pada malam hari, itu orang tua tidak tahu bahwa mereka main game terus hingga pagi hari. Ketika pagi orang tuanya berangkat kerja, anak-anak ini mulai tidur dan tidak tahu, kemudian komunikasi dengan guru tidak terjadi, guru juga terlambat menginformasikan. Dampaknya kemudian ternyata ada anak, dalam kasus-kasus yang saya temui di rumah sakit, anak ini bahkan mandi itu dalam seminggu cuma 1 kali mandi, hanya 5 menit saja mandi, kondisinya sudah bau, kamarnya juga bau, karena dia main terus tiada henti kan. Jadi tidurnya jamnya terbalik. Nah, itu adalah salah satu dampak. Pornografi juga Bapak Ibu, yang lebih mengerikan adalah pornografi, karena pornografi ternyata merusak 5 bagian otak anak-anak kita. Kalau game online hanya 4 bagian, kalau pornografi ini 5 hilang itu karena otak kita kan ada beberapa bagian. Bagian pertama untuk mikir, itu di depan. Anak-anak yang game online, itu otak bagian depannya nggak rusak. Dia tetap bisa sekolah, tapi sebenarnya otak bagian lainnya rusak. Di antaranya otak seperti kompromi. Jadi kan kita kalau punya anak ya, Mbak Yesi, kita akan kompromi, mau beli ini, kita punya itu hilang komprominya. Lalu kesabaran, kepekaan si anak itu hilang. Misalnya dia mudah marah, emosi, apalagi wifi mati, atau tiba-tiba listrik mati, itu akan menimbulkan kemarahan, menyerang orang tua, menganggap bahwa orang tua tuh mengganggu ya. Ini jagoan saya mati gara-gara ibu saya, itu bisa ngamuk sekali pada hanya permainan. Mereka udah nggak bisa bedain antara nyata dengan enggak. Jadi semua udah tercampur aduk karena otaknya tadi.
Nah, kalau kecanduan pornografi ini lebih gila, semua otaknya nggak bisa lagi. Jadi itu bisa diperbaiki, tapi dalam jangka waktu lama. Dokter yang saya tanya menyatakan bahwa ada anak yang dirawat di situ, rawat inapnya 3 bulan, tapi penyembuhannya butuh waktu berbulan-bulan, di mana orang serumah begitu maghrib nggak boleh nyalain lagi yang namanya handphone, yang namanya laptop dan lain-lain. Jadi orang tuanya kalau pulang udah bilang sama kantornya jangan hubungi saya sama sekali setelah malam, karena mereka udah nggak akan gunain. Nah, ini adalah dampak-dampak negatif yang juga jadi tantangan ya, dan Bapak Ibu bisa bayangkan, sebenarnya saya ada fotonya ya. Jadi ketika itu rawat inap anak-anak kita ini udah psikiater, sudah pakai obat. Jadi rawat inapnya itu kira-kira ruangan 2 kali 1 meter, 3 kali 1 meter, agak memanjang. Tak ada jendela kecuali di bagian atas, karena beberapa kasus anak-anak memecahkan kaca, kemudian mengancam menyobek nadi, karena dia kecanduan ya, kayak orang kecanduan narkoba, handphone saya mana, ini saya mana gitu. Dan itu cukup membahayakan. Saya bertemu anak usia 14 tahun. Pada saat itu dia baru aja makan, tapi dia mematahkan sendok yang sebenarnya sendok itu kayu. Terus dia bilang, mana handphone saya, mana handphone saya. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan itu betul-betul mengenaskan. Jadi Bapak Ibu jangan rusak masa depan anak-anak kita dengan cara kita tidak mengedukasi anak-anak kita tentang bahaya gadget. Semua boleh, asal tidak kecanduan. Sesuatu yang berlebihan semua berbahaya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga tantangan, kebetulan ini para orang tua. Jadi menurut saya penting kita juga mengedukasi anak-anak kita dan orang tua lain bahwa kecanduan gadget itu akan sangat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Saya rasa itu sebuah tantangan yang menjadi PR kita bersama setelah pandemi. Bisa. PTM ini sebenarnya ada masa di mana peralihan tadi secara psikis anak-anak yang tertekan pun dengan pola-pola yang ada di rumah, misalnya orang tuanya nggak sabar, sering dibentak, dimaki gitu ya, dipukul, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan ketika berada di sekolah. Nah, ini sebenarnya terjadi peningkatan, tapi sebenarnya yang diakui oleh Menteri ini terjadi sudah cukup lama. Jadi pertama adalah perundungan, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Ketiganya terjadi. Saya mencoba untuk dari hasil pengawasan KPAI ketika saya berada di sana dan mengawasi 3 dosa besar ini. Yang pertama misalnya intoleransi. Itu terjadi di Tarakan. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, seorang anak kan kalau agama ngikutin orang tuanya. Tapi bagaimana kemudian di sana ada 3 kakak beradik, 3 tahun tidak naik kelas, 3-tiganya secara berturut-turut. Karena apa? Karena mereka punya agama namanya Saksi Yehova, sehingga nilai agama menjadi masalah. Padahal pelajaran yang lain itu bahkan bukan cuma tinggi, sempurna, tapi dia tetap aja nggak bisa naik kelas. Kami menangani itu, akhirnya dinaikkan kelas 1 tingkat, dan ini sebenarnya menjadi sebuah problem. Karena mereka itu berpatokan, ya anak-anak itu kenapa agamanya itu kan bukan 6. Nah, ini yang menurut saya penting. Kita udah ngomongin Pancasila, dari Pancasila, kemudian hak berkonstitusi itu ada jaminan beragama. Menurut saya harusnya itu menjadi hilang. Mungkin kalau Kementerian Agama kan lebih homogen gitu ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah Kemendikbud kan heterogen. Disitulah problem atas dasar tadi ya memang kita harus kembali memodernisasi cara kita beragama. Nah, ini juga
menjadi problem. Yang kedua, itu banyak kasus sih, tapi saya contohin yang cukup besar, yang secara terdampak psikis anak. Bayangkan Bapak Ibu kalau punya 3 anak, 3 orang, 3 tahun berturut-turut nggak naik kelas, bukan mereka diam, gugat ke secara hukum. Gugatan pertama, ketika nggak naik kelas pertama, kan gugatan hukum panjang. Begitu gugatannya menang, udah nggak naik kelas lagi yang kedua. Jadi bayangkan kondisi yang seperti itu, dan anak-anak ini adalah anak yang nggak bisa pindah agama, kan semuanya bergantung orang tua. Kedua, saya mau ngomong kekerasan seksual. Ya memang ada PMA ya Bu 73. Kekerasan seksual itu luar biasa di pendidikan kita. Mungkin yang terakhir kita ngelihat bagaimana, dan mayoritas Bu, ini dari data ya, saya tidak maksudnya apa-apa. Pertama itu pelakunya guru agama. Yang kedua adalah guru olahraga. Bayangkan orang yang ngerti agama justru jadi pelaku. Contoh terakhir yang kita dengar di Jakarta, duduk jadi pelajaran agama, dapat PR, panggil satu-satu si murid yang masih SD, lalu dipangku si guru sambil meriksa tugas. Posisi duduk disuruh ngangkang, dan disitulah terjadi pencabulan. Bayangkan, dilakukan di depan kelas, di hadapan banyak orang. Kalau dari 7 itu tidak cerita, karena dia dididik oleh orang tuanya untuk ada di tubuh kita yang nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Nah, kalau ada orang sampai mencoba menyentuh, laporkan. Anak ini ngelaporin, tapi 6 yang lainnya tidak tahu sedang dicabuli. Maka menurut saya momen penting untuk pendidikan seks itu bukan hal yang tabu. Bapak Ibu, kalau kita memberikan pendidikan seks dari awal, kita bisa ngelindungin anak-anak kita. Ajarkan ke mereka, kalau ada bagian dada, vagina atau penis, kemudian juga dubur, ada yang mencoba menyentuh, gigit pelakunya. Jadi gigit, dan setelah digigit sekencangnya kamu lari minta pertolongan. Itu hal kecil yang harus dilakukan karena anak SD, sebab kasus tertinggi kekerasan seksual justru terjadi di SD. Lalu yang ketiga tadi perundungan. Bapak Ibu mungkin baru saja mendengar kabar, seorang anak usia 11 tahun di Banyuwangi, dia kehilangan ayahnya sudah setahun. Tapi tidak ada empati dan simpati, justru dia dibully karena nggak punya ayah. Anak ini akhirnya memutuskan gantung diri di dapurnya. Dia meninggal, ibunya sendiri dalam keadaan disabilitas pada tangan yang tidak sempurna, sehingga ketika ibunya menemukan anaknya digantung, dia nggak bisa melepaskannya, dan waktu itu denyut anaknya masih ada. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membiarkan bully. Bully itu katanya akan cuma ngata-ngatain, nggak bisa ngata-ngatain Bapak Ibu. Itu berdampak dalam, karena tidak semua anak punya kemampuan psikologi yang sama. Jadi kita harus menghentikan semua itu, ajarkan ke anak-anak kita untuk biasa bicara dengan kita. Ceritakan apa yang terjadi. Bapak Ibu kalau punya anak, sentuh dia setiap hari, sentuh kulitnya, walau kita datang dia sudah tidur, datangi kamarnya, kasurnya, peluk dia, cium dia. Anak tuh nggak ada yang nggak mau dipeluk Bapak Ibu, karena ketika dia hangat bersama kita, dia nggak perlu cari tempat lain untuk bercerita. Dia mempercayai kita karena hubungan kita dengan dia dekat. Nah jadi jangan anak ngadu kita main handphone, anak ngadu kita tatap matanya, atau ngomong dulu mama papa lebih gila kok diiniinnya, kamu kan cuma dikata-katain, mama dulu diapain, ya nggak boleh begitu gitu. Jadi semua kekerasan Bapak Ibu akan berdampak pada anak-anak kita, apapun walaupun cuma dikatain. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini ya, karena Bapak Ibu ada, pasti kita semua punya anak, mari kita care sama anak-anak kita. Mari bantu pemerintah RI untuk menghapus 3 dosa besar. Saya rasa itu adalah Bu Silvi, salah satu cara menteri kita atau negara hadir saya rasa untuk, karena ada Pokja di Kemendikbud untuk menangani dan mencegah 3 dosa besar. Terima kasih. Ya, demikian video ini ya, seminar ini yang tadi sudah berjalan
seperti itu ya, menarik sekali kita berbicara tentang pendidikan ya dari berbagai perspektif, dan saya mengangkat tadi lebih kepada perlindungan anak dari 3 dosa besar di pendidikan yang terjadi, yaitu perundungan, kekerasan seksual, serta intoleransi ya. Semoga bermanfaat ya video ini, bermanfaat isinya juga dari para pembicara yang lain, dan tentu kalau bermanfaat ya ayo di share ya, di like, share, comment, and subscribe, sehingga ini kita akan terus memproduksi video-video positif tentang pendidikan dan anak. Oke, jangan lupa ya untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.